Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzati dengan NIM 1201082139 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Saya akan menjelaskan materi mengenai diksi. Yang pertama, pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata untuk menggambarkan sebuah cerita, tidak terbatas pada milih-memilih kata saja. Diksi juga digunakan untuk mengumpulkan gagasan atau menceritakan peristiwa. Diksi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Menurut KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan suatu gagasan agar mendapatkan hasil tertentu. Selanjutnya, ciri-ciri diksi. Yang pertama, menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan dapat membedakan nuansa makna, kata, dan bentuk yang sesuai dengan ide atau gagasan, situasi, dan nilai rasa pembaca maupun pendengar. Yang ketiga, menggunakan kata yang lebih jelas sehingga dapat dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya, syarat ketepatan diksi. Yang pertama, penggunaan kata konotasi dan denotasi secara tepat. Apa kata konotasi dan denotasi itu? Kata konotasi dan denotasi adalah makna kultural atau emosional yang bersifat subjektif dan melekat pada suatu kata atau frasa. Sementara itu, makna eksplisit adalah dan harfiah dari suatu kata atau frasa disebut denotasi. Yang kedua, penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Yang ketiga, dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Yang keempat, penggunaan kata kerja dan kata depan harus secara idiomatis. Yang mana apa idiomatis itu? Idiomatis adalah suatu ungkapan yang maknanya tak dapat diturunkan dari definisi langsung dan penyusunnya bagian-bagiannya, melainkan merupakan suatu makna tak langsung yang hanya dikenal melalui penggunaan umum. Yang kelima, harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan secara berkelanjutan dalam suatu tulisan atau pidato. Selanjutnya, jenis-jenis diksi. A. Diksi berdasarkan maknanya. 1. Makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contoh, Budi selalu bekerja keras untuk mendapatkan hasil terbaik. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik itu, kita memang harus bekerja keras. Selanjutnya, makna konotatif. Makna konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contoh, Mario adalah seorang kutu buku. Ia mengetahui banyak hal. Kita tidak tahu kalau Mario itu memang mengetahui banyak hal atau tidak. Selanjutnya, B. Diksi berdasarkan leksikal. 1. Sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contoh, bahagia sinonimnya itu senang, lezat bersinonim itu enak, pintar sinonimnya itu pandai. Yang kedua, antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contoh, naik antonimnya turun, besar antonimnya kecil. Besar dan kecil itu berlawanan. Yang ketiga, homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda satu sama lainnya. Contoh, bulan terlihat bulat penuh malam ini. Bulat sama penuh, lafalnya ejaannya itu sama tapi maknanya ejaannya berbeda. Selanjutnya, yang keempat, homofon.
Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda namun lafal sama. Contoh, Anton menabung uangnya di bank secara rutin. Yang kelima, homograf. Kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda namun ejaannya sama. Contoh, makanan favorit wanita itu tahu goreng. Maksudnya, seperti wanita itu tahu bahwa dirinya cantik. Tahu goreng dan tahu yang dimaksud wanita cantik itu berbeda. Yang keenam, polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu. Contoh, para nasabah yang menabung di bank akan mendapatkan bunga setiap bulan. Yang ketujuh, hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Contohnya, di kebun binatang itu banyak binatang liar. Itu adalah kalimat hipernim. Sedangkan hiponim seperti gajah, singa, harimau, buaya. Yang mana kalimat hiponim ini sebenarnya sudah terwakilkan oleh kalimat hipernim. Selanjutnya, fungsi diksi. Yang pertama, membuat komunikasi jadi lebih efektif. Yang kedua, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang ketiga, menciptakan suasana yang tepat. Yang keempat, mencegah perbedaan penafsiran. Yang kelima, membentuk ekspresi atau gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar atau pembaca. Selanjutnya, tujuan diksi. Tujuan diksi adalah untuk memperoleh keindahan sebuah kata. Tentunya akan lebih jelas jika pilihan kata yang digunakan tepat dan sesuai. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.